Halo semuanya, perkenalkan kami kelompok 3, paralel 1 mata kuliah Manajemen Kinerja dari Manajemen Angkatan 56 IPB University. Anggota dari kelompok kami yang pertama ada saya sendiri, Dira Arista Putri, ada rekan saya Anin Tias dan Dea Nur Eliza. Pada kesempatan kali ini nih, kami akan mengajak teman-teman semua untuk belajar mengenai Manpower Planning. Nah, apa sih Manpower Planning ini? Manfaatnya apa sih? Dan prosesnya bagaimana ya? Yuk, mari kita pelajari bersama. Menurut Andrew Esikula, perencanaan SDM atau yang tadi kita sebut sebagai Manpower Planning adalah sebuah proses untuk memperkirakan atau merencanakan kebutuhan tenaga kerja di sebuah perusahaan atau organisasi. Menurut John B. Miner dan Mary Green Miner, Manpower Planning merupakan suatu proses yang berusaha menjamin jumlah dan jenis tenaga kerja atau pegawai yang tepat tersedia di waktu dan tempat yang tepat, sehingga di kemudian hari organisasi dapat berjalan dengan lancar dalam usahanya mencapai tujuan tanpa mengalami kendala dari segi SDM atau HR. Nah, dari kedua pendapat tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa Manpower Planning atau perencanaan tenaga kerja adalah proses memperkirakan jumlah optimal orang yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas dalam waktu tertentu sehingga dapat mencapai goals perusahaan. Apa sih yang termuat dalam Manpower Planning? Nah, Manpower Planning ini umumnya memuat informasi tentang jumlah dan skill-skill karyawan yang nantinya dibutuhkan oleh perusahaan. Juga memuat sumber atau jalur rekrutmen dari para calon karyawannya, bahkan hingga tanggal masuknya atau date of onboarding dari calon-calon karyawan yang telah direkrut sebelumnya. Untuk manfaat dari Manpower Planning adalah yang pertama, meningkatkan efektivitas pengelolaan HR. Seperti yang kita ketahui tadi, Manpower Planning merencanakan kebutuhan tenaga kerja dengan menghimpun informasi-informasi yang cukup lengkap dan banyak. Nah, informasi tersebut dapat digunakan kembali dalam pengelolaan HR sehingga pengelolaan HR dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Yang kedua, dengan Manpower Planning, pemenuhan kebutuhan manpower yang kompeten akan menjadi lebih optimal. Karena seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya bahwa Manpower Planning menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat pada waktu dan tempat yang juga tepat. Nah, hal ini juga berkaitan dengan manfaat Manpower Planning sebagai bentuk antisipasi terhadap kendala pada sumber daya manusia yang mungkin muncul ke depannya. Misalnya, kemungkinan terjadinya vacant position atau posisi kosong yang terlalu lama sehingga kemudian dapat menghambat kegiatan operasional organisasi dan lain-lain. Yang mengenai proses dan contoh dari Manpower Planning akan dijelaskan oleh kedua rekan saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai proses menyusun Manpower Planning. Nah, jadi teman-teman, dalam menyusun Manpower Planning itu ada 6 step atau 6 tahapan. Tahapan pertama, kita menghitung kebutuhan SDM. Jadi, ketika kita ingin menyusun Manpower Planning, kita perlu mengetahui terlebih dahulu nih, berapa sih kebutuhan SDM dari suatu organisasi. Nah, untuk mengetahui kebutuhan dari SDM ini, itu dapat dilakukan dengan cara menentukan kebutuhan SDM dari masing-masing departemen secara akurat. Nah, tahap yang kedua yaitu kita mengajukan permintaan SDM ke HRD. Nah, jadi ketika tadi kita sudah menentukan nih kebutuhan SDM dari masing-masing departemen, lalu nantinya kebutuhan akan SDM itu kita ajukan kepada HRD. Lalu masuk ke tahap yang ketiga, yaitu tahap merekap seluruh kebutuhan SDM. Nah, tadi ketika kita sudah mengetahui berapa kebutuhan SDM dan setelah diajukan kepada HRD, yang tentunya diajukan ke HRD itu SDM yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan serta target waktu dalam pemenuhannya. Nah, setelah diajukan ke HRD, nantinya HRD itu akan merekap seluruh kebutuhan SDM dalam organisasi untuk diajukan kepada pihak manajemen. Lalu pada tahap yang keempat, manajemen bersama HRD menentukan indeks. Nah, indeks ini sebagai acuan atau dasar dalam penentuan jumlah kebutuhan SDM yang ideal. Dan biasanya penentuan indeks tahun ini tuh mengacu pada penentuan indeks produktivitas tahun sebelumnya. Dan di step yang kelima, setelah menentukan indeks, kita menyepakati jumlah SDM yang dibutuhkan. Nah, nantinya pihak manajemen, HRD, dan manajer departemen itu melakukan kesepakatan
untuk menentukan jumlah SDM yang dibutuhkan. Dan tentunya itu telah dipertimbangkan berdasarkan indeks yang telah dihitung. Lalu memasuki tahap yang terakhir atau tahap yang keenam, disinilah kita mulai menetapkan manpower planning organisasi. Nah, setelah melalui proses tahapan 1-5 tadi, nantinya manajemen menetapkan manpower planning sebagai dasar bagi HRD dalam memenuhi perekrutan SDM yang dibutuhkan. Nah, jadi itu dia tadi alur proses dalam menyusun manpower planning. Baik, ini saya akan menjelaskan perhitungan untuk manpower planning. Jadi sebelum kita melakukan perhitungan manpower planning, kita harus menyiapkan data-data sebagai berikut. Yang pertama adalah forecast dari permintaan. Ini dapat berupa kuantitas barang yang diminta atau jumlah proyek yang harus dikerjakan. Lalu, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu permintaan. Misalnya, satu tas dapat diproduksi selama 5 jam oleh satu karyawan, atau satu proyek itu dapat diselesaikan selama 7 hari. Lalu data selanjutnya yang kita perlukan adalah jam kerja harian dari karyawan. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal. Misalnya satu restoran memiliki permintaan harian sekitar 100 porsi atau serving. Nah, untuk satu servingsnya itu kira-kira memakan waktu 15 menit atau seperempat jam. Nah, untuk jam kerja karyawan ini biasanya bekerja 9 to 5, tapi karena dipotong oleh waktu istirahat dan personal time, maka sekitar 7 jam. Nah, gimana sih kita cara ngitungnya? Berapa sih manpower yang dibutuhkan oleh restoran tersebut dalam satu hari? Nah, jadi kita dapat menghitung dengan cara mengalihkan permintaan dengan waktu proses dari permintaan tersebut, atau di sini berarti waktu servingsnya. Lalu dibagi dengan jam kerja dari karyawan tersebut. Nah, berarti di sini ketemu hasilnya adalah 3, sekian, yang berarti kita butuh sekitar 4 orang dalam satu hari di restoran tersebut, 4 orang chef. Nah, bagaimana kalau permintaannya lebih sedikit, misalnya 50 dan ini sama, berarti cukup butuh 2 orang chef saja. Nah, kalau misalnya di industri lain seperti misalnya satu toko kue memiliki permintaan 20 toples kue. Nah, waktu proses satu kue dari mulai baking sampai pengemasan itu sekitar 2 jam. Lalu karyawannya ini bekerja sekitar 8 jam. 7 jam deh. Lalu manpowernya di sini perhitungannya sama, yaitu permintaan dikali waktu proses dibagi dengan jam kerja karyawannya. Maka di sini dibutuhkan 6 orang. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.